Oke, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan hari kemerdekaan kita pada kesempatan hari ini, saya juga ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari merdeka, 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 tapi dalam dimensi yang baru, yaitu dimensi rohani, yang hari ini secara khusus kita akan lihat sebagai kebenaran firman Tuhan tentang lemah lembut, saudara-saudara. Nah, saudara, Tuhan memerdekakan bangsa kita, itu adalah sebuah anugerah yang besar. Tetapi Tuhan memiliki dimensi kemerdekaan yang lain, yaitu dimensi kemerdekaan jiwa dan roh kita. Ya, karena itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya, saudara. Ini adalah kebahagiaan yang tertinggi dan tadi sudah disampaikan di awal ibadah bahwa kita ada dalam satu bulan-bulan di mana kita belajar tentang discipleship. Ya, dan Pastor Arif sudah menyampaikan di awal bulan tentang ketaatan, saudara. Dan dalam unsur ketaatan itu terdapat attitude bagaimana bisa taat, yaitu punya hati yang lemah lembut, saudara-saudara. Nah, dikaitkan dengan pemuridan, tadi pagi juga saya sudah jelaskan. Kenapa pemuridan? Karena kita perlu menyerahkan diri yang pertama dimuridkan oleh firman Allah. Kita perlu dimuridkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Tapi kita juga perlu ada di dalam komunitas yang akan menyaksikan transformasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa itu penting? Karena saya nggak bisa ngaku bahwa saya sudah berubah. Kecuali orang yang melihat saya dan dia katakan, iya saya ikutin kehidupan dia, memang dia sudah berubah. Halo? Itulah sebabnya kenapa saudara perlu ada di life group. Karena di life group itu saudara akan dilihat, akan disaksikan, akan diingatkan, akan diarahkan. Tidak ada yang sempurna di dalam life group. Tetapi ada orang-orang yang di-assign, yang mendedikasikan diri baik dia orang tua rohani ataupun dia ketua life group untuk bisa menolong kita. Untuk bisa bersama-sama dengan kita. Aduh susah nih mau yang satu ini nilai ini sulit untuk dihidupi. Bicara sama ketua life, bicara sama orang tua rohani, bicara sama mentor saudara. Doakan saya sering lakukan itu saudara-saudara. Saya nggak sanggup nih, minggu ini saya 5 kali khotbah. Kemarin Jumat mulai Sabtu, lalu hari ini 3 kali. Saya WA beberapa orang yang saya tahu mereka berdoa untuk saya. Tolong doakan, Tuhan berikan kemampuan. Tolong doakan, saya agak susah dengan topik ini. Saya diskusi sama mereka, saudara-saudara. Jadi saudara, kita perlu itu. Katakan jangan lupa ke life group. Loh, katakan sama orang sebelah jangan lupa ke life group. Ya, saya mengerti saudara masih bergumul dengan life group mungkin ya. Tapi diadakan bukan karena nggak ada kerjaan, tapi diadakan dengan maksud dan tujuan yang sangat jelas. Amin saudara. Yesus lahir disaksikan secara ajaib. Yesus mati disaksikan. Yesus bangkit disaksikan. Yesus naik ke surga disaksikan. Makanya keberadaan Yesus itu nggak bisa disangkal. Karena ada saksi matanya. Begitu ada kesaksian, confident kita akan tambah besar. Untuk melayani Tuhan. Untuk berdampak bagi dunia ini. Nah saudara, karena itulah pemuridan yang Yesus maksudkan. Ya, bulan kemarin saya sudah sampaikan bahwa pemuridan yang Yesus sampaikan ketika dia memanggil murid-muridnya. Itu tidak hanya sekedar untuk datang dan tahu tentang pengajarannya. Tapi Yesus memanggil orang-orang supaya mereka datang, belajar dari dia dan kehidupannya ditransformasikan. Kehidupannya mengalami perubahan. Jadi ini bukan hanya sekedar mengikut secara fisik atau langkah perjalanan ya, tetapi mengikut untuk ditransformasikan. Mari ikutlah aku kata Yesus. Aku akan mengutus kamu keluar untuk mencela manusia. Terjadi sebuah transformasi. Nah oleh sebab itu saudara, kita secara khusus pada hari ini akan belajar tentang satu kualitas murid yang perlu ada pada setiap kita, yaitu lemah lembut atau meekness, saudara-saudara. Matius pasalnya yang kelima. Ini adalah khotbah yang sangat terkenal dari Tuhan Yesus. Bukan saja khotbah ini diakui oleh kalangan Kristen. Orang-orang yang gak percaya kepada Yesus pun mengakui, orang-orang seperti Mahatma Gandhi mengacung jempol kepada apa yang kita sebut dengan golden rule. Apa yang menjadi khotbah di bukit yang Yesus sampaikan. Nah Yesus katakan begini dalam ayatnya yang kelima. Saudara siap untuk itu? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Nah khotbah di bukit ini merujuk kepada satu kata yang diulang-ulang, berbahagialah.
berbahagialah, berbahagialah artinya diberkatilah, beruntunglah, tenanglah jiwanya. Kata bahagia dalam konteks khotbah di bukit ini menggambarkan apa yang sesungguhnya jiwa kita paling butuhkan. Diberkati. Namun Bapak Ibu Saudara, ternyata kata diberkati dalam konteks bahasa kita itu sangat terbatas. Kata blessed itu sangat terbatas. Nah, kita perlu masuk melihat apa yang menjadi maksud Tuhan ketika dia berkata berbahagialah. Itu berasal dari sebuah kata yaitu makarios. Yang berarti kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi apapun. Kebahagiaan atau berkat yang Tuhan Yesus berikan adalah berkat yang berasal dari karakter yang kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan dia akan memiliki karakter ini. Oleh sebab itu kenapa kita perlu bertumbuh dewasa? Karena karakter ini sifatnya perlu dibangun. Dia tidak datang dalam satu malam. Tapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu karakter ini mesti dibangun. Nah saudara, apa bedanya berbahagia yang dimaksud oleh Yesus dengan berbahagia yang mungkin kita maksud? Ya, berbahagia yang Yesus masukkan dalam kata makarios ini berbicara tentang supreme blessing. Berkat tertinggi, saudara. Bukan berkat biasa. Ya kalau kita bisa bilang Tuhan berkati, biasa ya. Tuhan berkati itu ya seperti biasa saja gitu. Enggak ada sesuatu yang menggigit. Tapi kita perlu tahu berkat yang Yesus maksudkan dalam kata makarios ini, saudara-saudara, ini bukan sembarang berkat. Kita tahu bahwa pada zaman Yesus hidup itu wilayah sana itu dipengaruhi oleh sebuah budaya yang namanya Greco-Roman. Greco-Roman itu Greek dan Roman ya. Jadi karena bangsa Israel pada masa itu dijajah dari satu bangsa lepas satu bangsa, ya ada bangsa Roma, ada bangsa Yunani yang menjajah mereka. Jadi budaya itu begitu kental Bapak Saudara ya. Nah, jadi makarios ini yang dimaksudkan ini adalah berkat yang sempurna, kebahagiaan yang sempurna yang hanya dimiliki oleh para dewa. Karena pada masa itu orang-orang di Israel sangat kental dengan budaya Yunani, Romawi yang banyak dewanya. Makanya hari-hari ini kita kenal ya. Oh kalau main drum jangan lawan Hizkiah lah, itu tingkatnya dewa. Berarti apa? Di atas rata-rata. Betul nggak? Wah kalau main gitar klasik nggak usah lawan Pastor Arif lah. Dia memang suhunya. Artinya apa? Itu tingkat dewa udah. Kadang-kadang kita membandingkan sesuatu, kita bilang dia mah udah tingkat dewa lah, kekayaannya tingkat dewa, pinternya tingkat dewa, IQ-nya tingkat dewa. Nah seperti itulah kira-kira. Ya. Jadi makarios itu tingkat dewa sebenarnya berkat. Berkat yang hanya dimiliki orang-orang khusus. Berkat yang hanya memang begitu sempurna di dalam diri. Jadi dalam kalau kita perhatikan kenapa Yesus mengatakan seperti ini. Karena pada waktu dia mengajar khotbah di bukit itu, dia diikuti oleh begitu banyak orang-orang pada masa itu. Ada orang-orang yang sakit yang disembuhkan, orang lumpuh, orang buta dan lain sebagainya. Mulai mengikut Tuhan Yesus. Jadi masyarakat di mana Yesus berada itu masyarakat jelata biasa termasuk murid-muridnya. Mereka adalah orang-orang nelayan yang kehidupannya itu sangat sederhana. Yang sebenarnya jauh dari makarios. Jauh dari makarios. Makarios adalah sesuatu yang gak mungkin mereka capai. Yesus ngomong mereka ngerti. Tapi itu jauh banget Tuhan. Kayaknya gak nyampe. Nggak mungkin kami bisa mengalami makarios. Karena itu hanya orang-orang tingkat dewa. Kami adalah masyarakat jelata. Kami hanya dengan tekanan yang sangat luar biasa. Kami hanya petani. Kami tidak punya kekayaan. Kami tidak punya kuasa. Ya, kami malah orang-orang yang tertindas. Ya, orang Ibrani itu kan dijajah berkali-kali ya. Kita sudah dengar kronologisnya dari Ko Andi Setiawan ya. Pemerintahan Romawi menjajah mereka, menindas mereka. Jadi Yesus mengingatkan kepada orang yang ikut dia pada waktu itu. Hei, aku ada di sini. Karena aku ada, semuanya jadi mungkin. Termasuk makarios. Termasuk berkat ilahi. Termasuk kebahagiaan tertinggi yang sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh jiwa manusia. Jadi Yesus sedang menggambarkan hati Tuhan. Karena makarios itu adalah bagian dari ilahi, kehidupan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kebahagiaan Tuhan itu, yang apa? Itu levelnya makarios. Berbahagialah gitu. Dan Yesus sedang berkata, ini loh jalannya kalau kamu mau makarios. Ini loh jalannya di tengah-tengah dunia yang kamu sedang hadapi. Di tengah-tengah tekanan, tantangan, penghinaan, tindak injak orang dan lain sebagainya. Ini loh, ada makarios di dalam aku. Blessed are the one.
Dan kuncinya pada hari ini berbicara tentang meekness. Lemah lembut. Warisan yang Yesus maksudkan adalah kedamaian, kegembiraan, dan kepuasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, sementara kita menantikan harapan kita di dalam Tuhan untuk dijemput yang kedua kalinya. Bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan, saudara. Jadi kita perlu membangun sikap lemah lembut. Nah, pertanyaan yang akan dijawab pada hari ini, seperti apakah karakter lemah lembut dan bagaimanakah lemah lembut memimpin pada berkat dan kemerdekaan bagi jiwa kita yang sesungguhnya. Tapi saudara, apa yang kita pikirkan kalau kita bilang seseorang itu lemah lembut? Kalau saya bilang, Indra nih kayaknya lemah lembut nih orangnya gitu. Atau saya bilang siapa? Si ini lemah lembut nih orangnya gitu. Atau saya bilang, Pak Femi ini orangnya lemah lembut. Kalau Pak Femi adalah tentara seperti Pak Purba gitu ya. Enggak deh, kayaknya enggak lemah lembut. Karena kita selalu punya pengertian sendiri. Tapi makanya kita perlu tahu ya. Ternyata apakah orang yang lemah lembut itu enggak pernah marah? Apakah orang yang lemah lembut itu gemulai? Mau cewek, mau cowok gemulai aja pokoknya. Ya kan? Saya bilang kemarin pernah lihat ada cewek cakep berjalan di depan kami waktu di Bangkok gitu kan. Cantik banget. Begitu lihat betisnya bukan perempuan rupanya. Begitu lihat jakunnya bukan perempuan. Tapi ini sudah bisa dioperasi sekarang ya. Waktu saya di Singapura jadi sales sepatu dulu ya. 26 tahun yang lalu ya. Gini-gini saya pernah jual sepatu Bapak Ibu. Punya sepatu yang kekecilan, kegedean bawa saya bisa bikin. Enggak. Nah, cewek cantik mau beli sepatu nomor berapa? 11, enggak ada perempuan sepatu nomor 11. Paling gede itu nomor 10 kalau sepatu Hongkong dulu ya kita jualan. Rupanya setengah perempuan setengah laki-laki. Bahkan hari-hari ini pun kalau saudara masuk dalam satu negara isi formulir welcoming card. Dia tanya laki atau perempuan atau others. Loh kok ada others? Rasanya Tuhan cuma ciptakan 2 gitu ya. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang istilah lemah lembut ini? Ini yang kita perlu ngerti, saudara-saudara. Karena inilah yang akan membentuk pribadi kita menjadi murid Kristus. Dan yang juga akan membebaskan kita sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam jiwa kita. Ada 2 contoh yang saya mau ambil pada hari ini. Yang pertama dari perjanjian lama dan yang kedua dari perjanjian baru. Perjanjian lama yang pertama kita mau lihat dari Musa. Musa tercatat sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lebih dari setiap manusia. Wow, ini bukannya sangat spesifik ya. Sangat spesifik sekali Musa dicatat sebagai orang yang punya hati yang sangat lembut. Satu-satunya di dalam Alkitab perjanjian lama kalau kita baca Musa yang tercatat sebagai itu. Ya. Nah, kenapa Musa disebut sebagai punya hati yang lembut? Mari kita lihat ada beberapa peristiwa di dalam kehidupannya yang memberikan pelajaran ini ya. Yang pertama Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Itu yang Musa lakukan. Nah Bapak Saudara, kita tahu peristiwa Musa. Musa lahir di mana Firaun ketakutan dengan pertumbuhan statistik orang-orang Ibrani pada waktu itu ada di Mesir. Kita tahu setelah Yusuf meninggal dan keturunannya dibawa tinggal ke sana beberapa orang. Dan terus mereka beranak cucu. Sampai zaman Musa dilahirkan. Lalu ketakutanlah Firaun karena ada sebuah kekuatan generasi yang muncul di Mesir. Dan itu adalah generasi Ibrani. Orang-orang Israel pada waktu itu. Lalu Firaun mulai mengeluarkan titah kepada bidan-bidan yang melahirkan, yang membantu kelahiran bayi-bayi. Bunuh setiap anak yang lahir kalau dia laki-laki. Dan Musa pada waktu itu lahir. Lalu ketika Musa lahir, bidannya tuh takut sama Tuhan. Dicatat di dalam Alkitab. Lalu dia menyembunyikan bayi itu ya.
dan pada akhirnya mengapungkan Musa di sungai Nil. Satu hari putri dari Firaun datang dan berenang mandi di situ bersama dayang-dayang. Lalu dia melihat ada bayi, lucu bayinya kemerah-merahan katanya gitu ya. Lalu dia ambil bayi itu. Nah kakaknya Musa itu berada di jauh mengintip peristiwa tersebut. Lalu dia datang kepada putri Firaun dan menawarkan, boleh nggak saya cari ibu untuk menyusui bayi ini. Dan istri Firaun kan nggak mau repot dong. Ya karena dia nggak bisa menyusui kemungkinannya anak dari Firaun ini ya putrinya. Lalu dia bilang oke, akhirnya ibu Musa dipanggillah. Yokebed namanya untuk masuk ke dalam istana dan menyusui Musa. Dan sejarah mencatat bahwa dia sempat beberapa tahun sampai Musa cukup kanak-kanak ya. Dan disitulah Musa diajarkan tentang identitas dirinya bahwa dia bukan bangsa Mesir. Dia adalah orang Ibrani. Nah kejadiannya ketika Musa tumbuh dewasa, orang-orang Ibrani pada masa itu mengalami aniaya yang sangat berat karena mereka harus melakukan kerja rodi. Dan ini yang terjadi ketika Musa dewasa dia keluar, lalu dia pengen lihat bangsanya dipekerjakan sedemikian rupa dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Dan dia melihat bagaimana orang Mesir itu sudah menganiaya bangsanya sendiri dan dia terdorong oleh holy discontent. Dia terdorong oleh hatinya, gak bisa bangsa saya ditindas seperti itu. Saya gak rela, itu adalah bangsa saya. Untuk inilah Tuhan panggil saya. Dia berdiri bagi bangsanya, lalu dia pukul orang Mesir itu sampai mati. Lalu dia sembunyikan di dalam pasir. Hati Musa hancur ketika melihat bangsanya sendiri tertindas. Dan itulah kelembutan. Yang kedua, Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia mendekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Jadi peristiwanya adalah Musa kembali lagi. Dia bertemu dengan Tuhan di atas gunung. Lalu bangsa yang dipimpinnya keluar dari Mesir pada waktu itu sekitar 2 juta orang, ya, itu menunggu di kaki gunung. Dan pada saat mereka menunggu Musa 1 hari enggak turun, 2 hari enggak turun, lama banget ini orang, kemana dia gitu. Dan akhirnya mereka mulai mendirikan berhala yang dipimpin justru oleh Harun pada waktu itu, ya kakaknya Musa. Lalu mereka mulai mengumpulkan semua emas dari masyarakat Israel yang keluar dari Mesir pada waktu itu. Lalu mereka membentuk sebuah lembu, anak lembu emas. Dan mereka mulai menari-nari dan memuji dan menyembah anak lembu emas itu. Dan Tuhan di atas gunung berkata kepada Musa, hei bangsamu sedang ngaco. Bangsamu sedang berbuat tercela di hadapanku. Bangsamu sedang menyakiti hati saya. Karena akulah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi mereka malah menyembah patung. Mereka malah menyembah lembu emas itu. Lalu Musa segera turun dengan 2 loh batu di tangannya. Ketika dia mulai mendekat di kemah itu saudara-saudara. Karena pada waktu itu belum ada bait suci. Orang Israel keluar dari Mesir di sepanjang 40 tahun di padang gurun. Mereka harus bangun tenda untuk kehadiran Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Di kemah itulah makanya ketika Musa turun dari gunung. Dia mendengar ada suara puji-pujian. Dia melihat orang menari-nari dan menyembah kepada patung emas itu. Di situ dia sangat marah. Kenapa? Karena hatinya hancur melihat bangsanya menyembah kepada Allah lain. Itulah hati yang lembut. Tidak rela orang tidak selamat. Tidak rela orang tersesat. Tidak rela untuk melihat orang ngaco kehidupannya. Tidak rela untuk melihat bahkan bangsanya sendiri yang tadi tertindas. Tapi yang ini lebih parah juga menyembah dan tersesat menyembah kepada berhala. Musa marah. Lalu bilangan pasalnya yang ke-12. Satu peristiwa lagi. Dan di sini ditegaskan bahwa Musa punya hati yang sangat lembut. Satu peristiwa dalam bilangan pasal 12 menceritakan. Miriam serta Harun mengatai Musa. Berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, Musa menikah dengan wanita Kus yang bukan orang yang percaya, bukan bagian dari bangsa Israel. Sebab memang itu ia telah mengambil seorang perempuan Kus, kata mereka. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan.
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Ini kedua kakaknya, kakak laki-laki dan perempuan. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka berduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Luar biasa kedekatannya dengan Allah. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuhanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini. Saya pikir dia takut sekali karena ada kusta. Yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Wow, saudara. Musa dikenal sebagai orang yang lemah lembut dan dicatat di dalam peristiwa ini di mana dia dikata-katai oleh kakak-kakaknya. Emang cuma Musa nabi? Kita juga nabi kan? Emang cuma dia yang dengar suara Tuhan? Kita juga dengar kan? Jadi Bapak Saudara, bayangkan diomongin, diremehkan sama orang yang sangat dekat dengannya. Itu yang paling menyakitkan. Kalau orang yang gak kenal kita, dia ngomong kita, mungkin kita adalah siapa dia, siapa kita juga gak kenal dia. Tapi kalau sama orang yang paling dekat, saudara-saudara, saudara ini tidak mudah. Namun sekalipun ia punya otoritas karena dia adalah pemimpin bangsa itu pada masa itu, Musa tidak menggunakan kendalinya untuk jitak kedua kakaknya. Untuk usir mereka dari kumpulan itu. Musa tidak membela diri juga. Apalagi melancarkan serangan balik terhadap kakak-kakaknya. Ketika dia, kamu menikah sama orang Kus. Emang cuma kamu doang Tuhan. Dia lambat marah. Karena bersandar kepada kepercayaan dan rasa hormat kepada Tuhan, saudara-saudara. Musa tidak menyombongkan diri atas keadilan yang akhirnya ditegakkan. Tuhan bela dia kan? Akhirnya Miriam kena kusta. Tuhan hukum Miriam karena Tuhan marah, hambanya dikata-katain. Tuhan marah karena mereka tidak hormat sama Musa. Tuhan marah, akhirnya Tuhan hukum Miriam. Ya. Dan ketika Tuhan hukum Miriam, Musa nggak bilang gini, yes. Akhirnya, aku nggak usah ngomong. Tuhan yang bicara. Akhirnya terkutuklah dia. Akhirnya dan bla 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 bla. Merasa seperti sombong gitu karena ada keadilan yang ditegakkan dan mentertawakan orang-orang yang terkena dengan batunya, saudara. Musa tidak lakukan itu. Apa yang dia lakukan? Dia malah berseru kepada Tuhan, sembuhkan Miriam. Dan akhirnya Tuhan menyembuhkan Miriam. Saudara, saya catat di sini, menyangkut harga dirinya, menyangkut kepentingan dirinya, menyangkut kerajaannya, Musa nol. Tapi menyangkut kerajaan Allah. Menyangkut kebenaran Tuhan yang harus ditegakkan. Menyangkut visinya Tuhan yang harus dijalankan. Menyangkut hidup dalam kekudusan, harus menyembah kepada Tuhan. Musa berani, saudara-saudara. Jadi ketika berurusan dengan keperluan pribadi, dia seperti domba. Tidak berdaya. Dia tidak perlu membela diri. Tapi kalau menyangkut kerajaan sorga, dia seperti singa dari Yehuda. Dia berani menegakkan kebenaran. Itu Musa, saudara. Teladan kedua dan paling sempurna adalah Yesus Kristus. Perjanjian baru. Matius 11 ayat 29 mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku
lemah lembut. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus menyebut dirinya pribadi yang lemah lembut. Itu adalah karakternya. Dan dia menyambungkan lemah lembut dengan rendah hati. Yang memang kalau kita lihat terjemahan di dalam Alkitab itu, ini nempel antara lemah lembut dan juga rendah hati. Karena orang yang lemah lembut pasti dia rendah hati. Oke? Nah Matius kalau kita perhatikan, Yesus bukannya nggak tegas di dalam kehidupannya sehingga dia berkarakter lemah lembut. Kalau kita perhatikan ada peristiwa-peristiwa juga di dalam kehidupan Kristus juru selamat kita. Matius 21 ayat 12 mencatat, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Tuhan Yesus marah besar. Dia udah gak peduli lagi dengan yang lain, tetapi ini tidak boleh. Padahal dia bukan datang dari Yerusalem loh. Saya membayangkan kisah ini. Dia datang dari Galilea. Datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Setiap tahun berapa kali orang Yahudi mesti lakukan itu. Dan Yesus ada dalam gerombolan itu, masuk ke dalam bait Allah. Namun sebelum dia masuk ke dalam bait Allah, dia lihat bagaimana orang-orang mengambil keuntungan di rumah Tuhan untuk keperluan pribadi, bukan untuk misi sorga. Orang-orang mengambil keperluan pribadi dan dia terbakar oleh cintanya akan rumah Tuhan. Dan dia menggenapi Mazmur 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Yesus dihanguskan oleh sebuah kebenaran untuk mengasihi, mencintai bait suci. Yang hari ini adalah saudara dan saya. Yesus marah ketika orang-orang mencari keuntungan untuk diri sendiri di rumah Allah. Dan bukti kelembutan Yesus adalah kesediaannya menanggung beban yang berat bagi kita semua. Itulah hati yang lembut saudara-saudara. Yang dimulai dari Taman Getsemani. Di Taman Getsemani terjadi pertukaran ilahi dan manusia. Dan ini harus menjadi contoh buat kita. Masing-masing kita harus punya Getsemani. Masing-masing kita harus punya pengalaman Getsemani di mana kita melepaskan apa yang kita mau dan menerima kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus katakan di sana? Lalu katanya dalam Matius pasal 26 kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya, ini sisi manusianya saudara. Sisi manusianya karena sisi ilahinya dia sudah tahu apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Penderitaan seperti apa, kesakitan seperti apa, daging yang tersayat-sayat. Ya, nggak mudah. Tinggallah di sini dia bilang kepada murid-muridnya dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka berat, memang itu sudah malam. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Apa doanya? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku dan keinginanku, tapi kehendakmu. Saudara, ada banyak cawan di dalam kehidupan kita. Kita harus menanggung kadang-kadang sesuatu yang kita gak perlu tanggung. Rasanya gak fair. Kok kejadiannya kayak begini Tuhan? Kok keadaannya kayak begini Tuhan? Entahkah itu dalam ruang lingkup keluarga, entahkah itu dalam ruang lingkup pelayanan, atau ruang lingkup usaha dan pekerjaan. Kok kayaknya begini Tuhan? Kita udah tahu ini bakal berat nih, ini bakal berat nih. Getsemani itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan tidak pindahkan masalahnya. Tapi yang Tuhan lakukan apa? Dia kuatkan hati kita. Seringkali Tuhan tidak panggil mertua kita.
Tapi yang Tuhan lakukan apa? Ubahkan hati kita untuk menghormati dia. Seringkali Tuhan gak panggil pasangan hidup kita. Tapi dia ubahkan hati kita untuk semakin serupa dengan dia. Mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. Ada berapa banyak negosiasi yang kita pernah lakukan kepada Tuhan? Pertanyaannya dalam negosiasi itu, siapa yang menang? Apakah jiwa kita menang karena kita menyerah kepada kehendak Allah? Tuhan, susah ini, tapi saya percaya Tuhan akan tolong saya untuk melewati. Dulu saudara kalau mesti awal-awal ya khotbah 3 kali, mesti ngajar, mesti ini. Aduh Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Apalagi kalau jadwal-jadwal yang dadakan itu ya. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Tuhan bilang, kasihi orang ini. Ya, ajakin dia jalan-jalan. Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Masalah gak selesai-selesai. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kita mau belajar dari Yesus. Punya kelembutan. Tuhan kalau memang cawan ini saya harus minum. Biar kehendakmu yang jadi. Kenapa? Karena dia percaya Bapa tidak pernah meninggalkan dia. Dan dia percaya bahwa Bapa tidak pernah punya maksud buruk dengan adanya cawan itu. Dia percaya kepada Bapa. Dia memperlihatkan kelembutan yang sangat luar biasa dengan menanggung kesakitan, dengan tanpa memikirkan dirinya sendiri, tanpa keluhan. Dan ekspresi tertinggi dari kelembutan Yesus tergambar ketika dia mempunyai kuasa dan kesanggupan untuk menggagalkan peristiwa di salib. Dia berkuasa untuk memerintahkan malaikat-malaikat datang dan hancurkan semua tentara Romawi. Tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena hatinya lembut terhadap suara Bapanya. Karena dia punya hati yang lembut untuk taat kepada Bapanya. Dia tetap mengendalikan kekuatannya untuk taat kepada apa yang Bapanya maksud. Yesus digerakkan oleh ketaatan kepada Bapa dan kasih kepada sesama. Makanya dia punya hati yang sangat-sangat luar biasa, sempurna. Lemah lembutnya. Dan dia berani berkata, mari ikutlah aku. Dia berani berkata, belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut, saudara. Saya baca di beberapa kamus tentang pengertian lemah lembut, saudara. Kamus Merriam-Webster mengatakan, lemah lembut itu menahan luka dengan kesabaran dan tanpa kebencian. Christianity sebuah majalah tanggal 11 Oktober 2023 menyebutkan lemah lembut itu adalah sikap rendah hati yang tercermin dalam kesabaran di tengah-tengah menghadapi tekanan-tekanan. Kamus Injil Baker menuliskan ini menggambarkan orang-orang kuat yang ditempatkan pada posisi lemah dan terus maju tanpa tenggelam dalam kepahitan atau keinginan untuk membalas dendam. Seorang filsuf yang sangat terkenal, Aristoteles menuliskan, lemah lembut itu adalah karakter seseorang yang nafsu kebenciannya terkendali dan oleh karena itu tenang dan tidak gelisah. Saudara, orang yang lemah lembut itu bukan berarti dia lemah, gampang ditindas, gampang dibully, ternyata tidak. Ya. Apa yang membedakan orang yang lembut dan orang yang lemah? Kita sering bingung dengan kedua kata ini, tetapi sesungguhnya orang yang lemah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Berbeda dengan orang yang lembut. Dia punya kekuasaan, dia punya kendali untuk melakukan sesuatu, tetapi dia memilih untuk tidak melakukan demi ketaatan kepada Allah. Itu yang supremenya, yang tertinggi, ketaatan yang tertinggi saudara-saudara. Karena sesungguhnya kata lemah lembut dalam konteks Alkitab Matius tadi, ya, itu sebenarnya berkaitan erat dengan apa yang disebut dengan kuda perang. Ya, kuda perang itu kuda yang perkasa, kuda yang kuat sangat luar biasa, namun dia terkendali. Itu yang menggambarkan lemah lembut, hati yang lemah lembut. Punya kekuatan untuk tapi dia kendalikan dirinya untuk taat kepada Tuhan. Nah itu lemah lembut, saudara. Taat akan visinya Tuhan, taat akan hatinya Tuhan. Membiarkan Tuhan menangis melalui dirinya, saudara-saudara. Dia kuat, kuda itu kuat tetapi dia terkendali. Jadi kelembutan itu bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang terkendali. Amsal 16:32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Sebaliknya, dalam pasal 25 ayat 28 mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, saudara-saudara. Jadi kalau kita perhatikan, Musa marah, yes, dia marah untuk kebenaran. Dia marah karena membela kebenaran. Berdiri tegak untuk kebenaran Tuhan. Tidak boleh bangsanya ditindas karena itu hati Tuhan buat dia untuk membebaskan bangsanya. Dan dia juga tidak mau umatnya yang dipimpinnya menyembah kepada ilah lain. Yesus marah ketika ada orang mengambil keuntungan. Tapi dia juga hati yang sangat lembut. Di tengah-tengah kekuasaannya atas dunia ini, dia sanggup merendahkan dirinya, ikut perintah Allah sampai mati di atas kayu salib. Nah, dari catatan Musa dan Yesus kita belajar bahwa orang-orang yang lemah lembut itu memperlihatkan beberapa hal. Saya merenungkan ini dan mencatat ini. Tekad, keberanian, keyakinan dan kekuatan yang teguh untuk kepentingan kerajaan sorga. Itu terlihat dari ketaatan. Dan upaya untuk menegakkan kebenaran. Namun juga dia memiliki hati yang hancur karena belas kasihan terhadap orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terbelakang, anak-anak yang mengalami stunting, orang-orang yang membutuhkan. Saudara, kita ibadah di tempat yang sangat megah, tapi nanti saudara akan menyaksikan bagaimana gereja-gereja di daerah, maaf kata kadang-kadang seperti kandang binatang. Bagaimana dengan hati kita? Apakah kita tergerak untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan Tuhan izinkan kita lakukan. Mereka mengizinkan Tuhan menangis. Apakah kita pernah hari-hari ini masih menangis dengan apa yang Tuhan tangisi? Apa yang Tuhan tangisi? Ketika Yerusalem akan runtuh, Tuhan menangis. Ketika dia melihat umat manusia yang tersesat, dia menangis. Ketika dia melihat orang yang telanjang, dia bilang kalau kamu kasih dia, kamu sama dengan kasih dengan aku. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang sangat lemah. Saudara. Apakah kita masih menangis ketika kita mendoakan keselamatan orang? Mendoakan bangsa kita? Apa yang kita rasakan ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya? Merdeka, merdeka, merdeka. Namun masih banyak yang belum merdeka. Belum merdeka secara pola pikir. Belum merdeka secara jiwa dan roh yang masih tertindas oleh dosa. Orang-orang yang lemah lembut menunjukkan punya kekuatan untuk membalas, namun mereka memilih untuk tidak melakukan karena ada pengendalian diri dalam kemarahan, kepahitan atas bimbingan Roh Kudus. Orang-orang yang punya hati yang lemah lembut itu punya respon yang tenang terhadap setiap keadaan, segala situasi. Karena yakin bahwa Allah punya janji dan Allah punya kuasa. Dia tidak respon dengan reaktif terhadap berita-berita yang dia dengar tentang dirinya. Si ini ngomongin kamu kayak begini, kayak begini. Kamu kan dulu begini, kamu kan dulu. Dia omonginnya yang dulu dan orang mulai reaktif dengan yang dulu. No, kita mestinya percaya siapa kita hari ini di hadapan Tuhan. Apa identitas kita? Kita adalah orang-orang diampuni, saudara-saudara. Respon yang tenang kalau ditanya, jangan ngegas. Anak-anak muda hari-hari ini banyak gasnya. Kita perlu mengerti bahwa ada gap, ada perbedaan generasi. Ketika bicara sama orang tua, ketika kasih penjelasan, ampunilah orang tua yang tidak mengerti. Tapi jangan ngegas, daripada kurang ajar dan itu berdosa. Amin. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Jangan ngegas, jangan ngegas. Sabar ketika kasih penjelasan. Orang tua juga sama sebaliknya, jangan ngegas. Kalau nanya udah menghakimi aja. Saya sering terjadi sama saya mengakui itu. Dan saya harus bertobat, Tuhan ampuni saya gak bermaksud untuk menghakimi anak-anak di rumah. Sabar dek, jelasin dek, gak ngerti sih kok. Karena generasinya berbeda. Tahun depan udah mulai generasi beta saudara. 2025. Udah bukan A lagi, udah bukan alfa lagi, tapi beta. Udah akan mulai lagi sebuah generasi yang baru, saudara-saudara. Mari kita miliki hati yang rendah, hati yang lemah lembut. Karena Yesus berjanji orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Mazmur sudah menubuatkan itu, 37 ayatnya yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Baca dalam kitab terjemahan yang lain dia katakan the meek, orang yang lemah lembut will inherit the land and enjoy peace and prosperity, kata NIV. Terjemahan NIV. Saudara, lebih dari apa yang Tuhan janjikan. Bahwa akan ada memiliki bumi.
Tuhan sedang berbicara tentang berkat yang supreme, yang tertinggi, kebahagiaan tertinggi yang kita punya. Kalau kita punya hati yang lemah lembut dan kita bangun itu, maka kita akan semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Dan itu yang akan memerdekakan jiwa kita. Orang yang punya hati yang lemah lembut ketika saya baca ini, saya ingat dengan mainan anak-anak saudara. Play-Doh. Orang yang punya lemah lembut, Tuhan gampang untuk membentuknya. Tuhan bilang sama dia, kamu mau menjadi serupa dengan aku kan? Kamu mau punya gambaran aku kan di dalam kehidupanmu? Tolong hidupi karakter nomor 2. Jadi karakter nomor 2. Tuhan bilang, hidupi attitude yang satu itu. Karena itu kamu akan serupa dengan aku. Kalau orang yang lemah lembut dia akan gampang dibentuk. Lalu Tuhan bilang lagi, puji Tuhan udah ada nih karakter nomor 2. Sekarang kamu hidupi karakter nomor 7. Karena dia lembut saudara, gampang untuk dibentuk. Amin. Haji kalau kita jadi nyanyi itu enak banget ya. Jadikan aku sepertimu Tuhan. Tapi kuncinya di sini. Punya kelembutan atau tidak? Atau kita seperti ini? Batu. Ini batu spesial, saudara. Saya nggak akan kasih kalau saudara minta. Karena saya ambil di pantai batu kapal di Ambon. Sekarang pantainya udah nggak ada, kena gelombang, udah selesai. Ini warna-warni, saudara. Bagus banget. Ya. Tapi saya mau katakan ini, kalau kita punya hati yang keras, tidak punya kelembutan, sulit untuk dibentuk. Tuhan sanggup. Apa yang dia lakukan? Dia harus ceder. Dan itu akan lebih menyakitkan lagi. Tapi kalau kita punya hati yang lembut, oh Tuhan, ayo Tuhan mau angka berapa sekarang? Mau 3, mau 2, mau 1, mau 5, aku ikut denganmu ya Tuhan. Yang dibutuhkan hanya kelembutan. Mari datang kepada Tuhan saudara-saudara. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam posisi hati saudara semua. Yang pasti kecenderungan kita ketika ada dalam sebuah situasi dan keadaan. Kita cenderung frustasi. Kita cenderung marah. Kita cenderung pahit. Kita cenderung dendam, benci dan lain sebagainya. Hari ini kita memperingati hari kemerdekaan kita dari kemarin saudara-saudara. Biarlah jiwa kita juga dimerdekakan. Amin saudara-saudara, mari datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita sudah merdeka 79 tahun. Tapi jiwa kita masih tertindas oleh kebencian. Tertindas oleh trauma masa lalu. Tapi hari ini kita mau katakan Tuhan, hancurkan hati saya. Saya mau ikut dengan Engkau. Aku mau punya hati seperti Tuhan. Mari kalau saudara mau bersama-sama nyanyikan pujian ini kepada Dia. Dan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dia mau bawa kehidupan kita lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Tidak ada yang kita pertahankan. Dengan hati yang keras ini tidak akan kemana-mana. Tapi Tuhan mau membentuk kita. Haleluya, Rabashikara. Indah Rabashakaraya Karabose. Indah Hasakaraya dari Andarabu. Bicaralah kepada kami Tuhan. Bicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku kan terbang tinggi. Saudara mau terbang tinggi bersama Tuhan.
dengan Ibrani ayat 3, 15 karena ini berulang-ulang. Saya berusaha untuk hafal ayat ini demi supaya punya hati yang lembut, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan, karena ini mengutip perjanjian lama. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saya tidak tahu siapa yang Tuhan maksud hari-hari ini. Tetapi ada di antara saudara yang disakitin berulang-ulang. Ditipu berulang-ulang. Saudara sudah lepaskan pengampunan, ditipu lagi. Saudara mungkin sudah coba untuk baik, membangun hubungan, tetap diabaikan, tetap ditolak, tetap dianggap mengkhianat, dan lain sebagainya. Dan itu menumpuk dalam kehidupan saudara. Dan saudara menjadi keras hatinya. Dan berkata, Tuhan udah cukup, gak lagi, gak mau lagi. No, Tuhan gak mau kau punya keras hati seperti batu ini. Tapi jika engkau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, punya hati yang lembut, dan engkau akan mewarisi bumi. Kau akan mengalami makarios, kesempurnaan yang dalam kebahagiaan. Kalau ada di antara saudara yang membutuhkan pertolongan dan doa, taruh tangan saudara di dada. Tidak usah diangkat, taruh tangan di dada aja. Taruh tangan di dada. Dia ada di sini. Indah darah bos, karaya darah bos. Tuhan penuh kasih. Indah rabat kami tidak mau mengeraskan hati karena kami mau jadi murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan, aku dengar firman hari ini Tuhan. Aku dengar firman dan aku tidak mau keraskan hatiku. Aku mau jadi seperti Yesus. Mengasihi Bapa, taat kepada Bapa. Mengendalikan seluruh kekuatanku untuk taat kepada Tuhan. Hidup kudus di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, aku berdoa buat setiap tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Pulihkanlah, pulihkanlah. Pulihkanlah, terima kasih karunia Allah. Yang mengasihi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dia gak pernah pandang keburukan kita. Dia gak pernah mengingat kesalahan kita di masa lalu. Tapi dia terima kita hari ini menjadi anaknya yang terkasih. Kita dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu lepaskanlah kasih karunia Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun orang itu, Tuhan aku mau mulai mendoakan dia. Aku mau Tuhan tetap mengasihi dia. Walaupun aku dicurangin, aku dikatain, aku dibuat tidak adil keadaan ini. Aku ditipu berkali-kali Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami merayakan kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu terjadi di dalam roh kami, di dalam jiwa kami. Jiwa kami dilepaskan dari kepahitan. Jiwa kami dilepaskan dari kebencian. Jiwa kami dilepaskan dari trauma dan masa lalu. Jiwa kami dilepaskan dari perbuatan dosa yang masih kami suka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Merdeka, merdeka, dan merdeka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.